Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua di podcast. Hari ini kita ketemu lagi dengan Halo Koprumnas dengan Putri Muda. Tentunya ya, materi kali ini sangat luar biasa dan penting banget buat teman-teman yang lagi pada PPKM ataupun lagi rebahan ataupun Anda yang sedang mencari peluang usaha. Kenapa? Karena dengan modal HP, kemauan, niat, insya Allah ini bisa jadi peluang usaha. So, buat teman-teman, ikutin podcast kita kali ini sangat istimewa karena langsung dari pembicara dan A1-nya. Ingat ya, buat pencari lahan kita langsung dengarkan dari A1. Buat Anda calon Korwiltan ataupun Korwiltan yang sudah ada di Koprumnas ya, simak video ini baik-baik karena sangat edukatif banget. Kenapa? Ini bisa langsung diberikan kepada orang-orang yang menawarkan lahan sehingga pertanyaan-pertanyaan mereka nanti bisa dijawab lewat podcast ini. So, jangan lupa di-share, like, and subscribe biar podcast ini tetap mendunia dan kalau bisa viral Bapak Ibu supaya lokasi kita cepat bertambah ke seluruh Indonesia. So, perluasan ini penting untuk Koprumnas. Kenapa? Karena banyak sekali permintaan konsumen di luar daerah Jabodetabek, ya terutama daerah Surabaya dan Jawa Timur dan Jawa Tengah banyak sekali permintaan. So, buat teman-teman simak langsung, kita langsung bicara ya, ketemu dengan orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dirut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pagi. Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita sudah tes swab. Jadi teman-teman insya Allah kita sudah negatif. So Pak Dirut, hari ini kita akan mengemas pembicaraan yang sangat luar biasa nih. Banyak ditunggu-tunggu sama pemirsa di rumah. Karena ini penting banget ya Pak ya. Ini juga salah satu usaha kita dalam rangka memperluas lokasi. Yang katanya saya dengar nih, Bapak punya cita-cita di 513 kabupaten ya Pak. Masya Allah, saya nggak kebayangin ya. Sekarang 30 lokasi aja. Pak Dirutnya nih masih alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu ya. Oke Pak, ini pertanyaan saya yang pertama nih, biar teman-teman nggak pada penasaran di rumah nih Pak. Sebetulnya gimana sih Pak cara mencari lokasinya Koprumnas nih? Kan saya dengar katanya Bapak udah 25 tahun kan jadi developer. Terus Bapak sering bilang, baunya tanah aja saya sudah tahu ini bisa dibangun apa enggak. Sebetulnya kriterianya kayak apa sih Pak lokasi yang diinginkan oleh Koprumnas? Simak nih ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, seluruh keluarga besar Koprumnas, sengaja pada pagi hari ini saya ingin memberikan semacam informasi kepada Anda semua bahwa PT Konsumen Perumahan Nasional atau disingkat Koprumnas adalah badan usaha developer atau pengembang perumahan. Yes. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman atau dikenal dengan Undang-Undang PKP, di sana disebutkan bahwa seluruh developer atau pengembang yang akan membangun perumahan harus taat pada Undang-Undang PKP. Di mana developer ini pada intinya Pak, adalah sebagai pedagang rumah. Jadi sebenarnya ciri developer tuh apa sih Pak? Kan kata Bapak tuh kalau tiap di ini suka ada ciri developer adalah ada 4 ya kalau nggak salah. Apa aja tuh Pak? Yaitu sebagai pedagang rumah itu ada 3 sebenarnya pedagang rumah di Indonesia ini. Pedagang rumah besar yaitu yang ditangani oleh pengembang besar. Yaitu rumah yang dibangunnya rumah-rumah mewah. Yes. Pedagang rumah menengah yaitu developer atau pengembang yang memiliki modal menengah. Ya. Yaitu rumah-rumah klaster. Dan pedagang rumah sederhana. Yaitu pengembang-pengembang kecil. Yes. Yang membangun rumah-rumah sederhana atau dikenal rumah-rumah subsidi. Nah, itulah. Jadi ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis. Nah, terus? Jadi berhimpun di dalam satu asosiasi yang bernama Asosiasi Pengembang Perumahan. Nah, asosiasi ini sekarang ini sudah banyak. Yes. Ya. Dari satu asosiasi yang dahulunya hanya real estate Indonesia, kemudian tumbuh 2
Apersi, jadi Re dan Apersi, tumbuh lagi 3 Apernas. Jadi pengembang besar pertama adalah 3 pengembang, Re, Apersi, Apernas. Nah sekarang dengan perkembangan semakin maraknya teknologi dan digital online, asosiasi pengembang perumahan sekarang sudah mencapai ada 16 asosiasi. Yes. Nah, dari 3 asosiasi menjadi sekian banyak. Tapi pada prinsipnya yang namanya pengembang itu harus mempunyai tanah. Ya, jadi pengembang tuh harus ada tanahnya Harus sebagai ada syarat. tanahnya. Kalau Nah, nggak ada lokasinya nggak bisa ya Pak dia ya? bukan pengembang. Oke. Terus Nah, yang kedua? harus mengurus perizinan perumahan. Oke, mengurus perizinan perumahan. Jadi Yaitu pertama beli tanah dulu ya. Beli tanah, mengurus perizinan perumahan, dan yang ketiga membangun infrastruktur dan membangun rumah. Membangun infrastruktur dan rumah. Terus penjualannya? Nah, yang keempat baru menjual dengan 2 cara. Penjualan secara konvensional dan dijual secara e-commerce. Nah, oke. Terus kriteria lokasi apa Pak yang dibutuhkan oleh Koprumnas saat ini? Sebetulnya mereka lokasinya harus gimana sih? seluruh developer perumahan dia harus membeli tanah yang nomor 1 peruntukannya. Peruntukan. Artinya peruntukannya harus perumahan. Tanah tersebut harus untuk perumahan karena harus diketahui nih, RUTR, Rencana Umum Tata Ruang, di setiap Pemda, kabupaten, kota di seluruh Indonesia itu ada 4 RUTR yang ditetapkan, Rencana Umum Tata Ruang. Jadi lokasi-lokasi untuk perumahan, lokasi-lokasi untuk perkantoran. Oke, jadi Pak, lokasi yang dibutuhkan oleh Koprumnas pertama peruntukannya dari RUTR setempat. RUTR, Rencana Umum Tata Ruang Pemda Kabupaten Kota. Oh, itu berarti di satu pintu ya Pak ya, perizinan satu atap ya? Oke. Ini sekarang peruntukannya itu apa aja Pak? Peruntukan yang ada di Kabupaten Kota ini: 1, tanah untuk peruntukan perumahan. Yes. Tanah untuk peruntukan perkantoran, tanah untuk peruntukan industri, dan tanah untuk peruntukan pertanian. Itu ada zona-zona itu maksudnya apa Pak? Nah, ya itulah zona-zona itu, zona untuk perumahan, zona kuning, untuk zona merah. Untuk perumahan, zona kuning. Dibagi lagi ada 3 zona. Zona perumahan PP1. Oh ya, PP1 itu maksudnya artinya gimana? PP1 dengan perumahan kepadatan 60% tinggi. Ya, 60% berarti ya. Kepadatan tinggi itu jadi 60% dibangun. Yes. 40% lahan efektif. Yang dibangun itu lahan efektif. Oh, lahan jadi efektif. 60% lahan efektif yang bisa dibangun. 40% untuk fasos-fasum. Oh, fasos-fasum. Oke, terus kemudian kalau PP2? Untuk PP2 yaitu zona dengan kepadatan sedang. 50% yang bisa dibangun. 50% untuk fasos-fasum. Artinya 50% dari luas lahan ya Pak ya? Oke, terus PP3 Pak? PP3 adalah 60% yang tidak bisa dibangun dan 40% yang bisa dibangun. Oke, ini kita bisa tahu di RUTR ya? Di RUTR Pemda Kabupaten dan Kota. Oke, kemarin Pak Roni juga bilang katanya ada aplikasinya juga Pak untuk para mediator tuh bisa dicek langsung. Tapi lebih memastikan lagi kalau kita langsung ke satu pintu ya Pak ya, biar lebih fix cara ya. ngecek tanah gampang. Sekarang di desa mana, kecamatan mana, langsung di share ya. Di websitenya Pemda akan kelihatan. Oke. Terus setelah itu setelah lokasinya untuk peruntukannya sudah ditentukan, setelah itu apa lagi Pak yang harus ditentukan? Setelah peruntukan ditentukan, nah sebagai Korwiltan, saya bicara Korwiltan, Koordinator Wilayah Pertanahan Koprumnas, dia harus jeli kontur tanahnya bagaimana. Kontur tuh maksudnya? Kontur tuh keadaan
tanah. struktur tanah. Struktur. Jadi apakah kontur tanahnya bergelombang, atau kontur tanahnya berbukit, ataukah kontur tanahnya rata. Nah, Oke. Itu karena, kalau sawah nggak disarankan ya Pak ya? Sawah sebenarnya bukan masalah sawah atau tidak sawah, peruntukan. Jadi peruntukan itu yang tadinya sawah bisa saja itu untuk peruntukan perumahan, karena kecamatan itu sudah ditentukan RUT-nya untuk perumahan, nggak ada masalah. Tapi katanya benar nggak sih Pak kalau sawah tuh kosnya lebih tinggi Pak daripada tanah rata? Tergantung. Jadi sawah itu tergantung tinggi mana dengan permukaan sungai. Jadi dilihat permukaan sungai iya, juga. jadi kalau sawahnya memang di atas permukaan sungai, nggak masalah. Yang jadi persoalan sawah dengan permukaan sungai sejajar. Nah ini yang harus diurus karena harus lebih tinggi. Sebab kalau tidak pada saat hujan, air tidak mungkin masuk ke sungai. Justru air sungai masuk ke sawah. Oh gitu. Nah ini kan ada yang takut nih Pak ya, terutama para calon konsumen nih. Ya. Suka tuh biasanya di lokasi kan kita lihat di Tajur atau di Cempe ya ada tulisan tuh Pak. Tanah gampang longsor. Nah itu gimana tuh Pak Koprimnas? Tapi lokasinya di deket-deket situ kalau gitu loh. tanah gampang longsor itu memang tanah di daerah perbukitan. Itu biasanya PP2. PP2 itu 50% dibangun, 50% fasos-fasum karena di situ terdapat untuk serapan air. Dan tanahnya berbukit sehingga pengembang itu harus betul-betul memperhitungkan pengeterapannya. Jadi diterap ya. Yang Bapak maksud serapan air tuh artinya tanah itu memang harus ada pepohonan, tidak boleh ditebang atau tetap ada penghijauannya. Jadi pengertiannya begini, kalau dia punya luas tanah 100 meter, yang hanya boleh dibangun 50 meter ya, artinya seperti itu. Tanah dengan bangunan yang boleh dia tapi hanya 50 meter, 50%. Oke, paham Pak. Jadi banyak kan orang tuh pengen tinggal di dekat view-nya pegunungan gitu. Nah, jadi jatuhnya tanahnya lebih mahal dong Pak. Karena kan dari sisi efektivitas lahannya yang bisa dibangun hanya 50%. Makanya walaupun murah tetap mahal. Apalagi PP3. Wah, lebih parah lagi PP3 cuma 40% ya Pak ya. Yang boleh dibangun. Justru itu kalau memang mau rumah sederhana bernuansa villa yaitu PP3. Tapi harga kosnya juga lebih tinggi. Harus mau terima kenyataan. Iya, karena memang dari si pengembang itu dia kan sebagai pedagang rumah nggak boleh rugi. Ya bagaimana supaya nggak rugi? Ya dia harus bisa menyesuaikan tanah yang hilangnya 60%. Yang bisa efektifnya 40%, harganya tinggi. Jadi tadi Pak kontur tanahnya kita harus tahu ya. Terus dia lebih tinggi atau tidak dari sungai, walaupun dia sawah dari permukaan sungai, walaupun dia sawah nggak ada masalah. Terus harus dicek peruntukannya untuk apa. Nah selain itu Pak kan suka ada nih misalnya yang dia hutan gitu, maksudnya bukan hutan ya. Sebetulnya lokasi ini Pak kan pertama tadi dari kontur tanahnya. Nah sekarang letaknya Pak. Nah itu harus deket apa sih Pak biasanya? Jadi syaratnya. Yang namanya developer itu kan jual rumah. Jual rumah itu kan harus strategis. Yes. Jadi kalau bicara strategis, yaitu tempatnya tidak jauh dari perkantoran. Tidak jauh dari kantor. Tidak jauh dari tempat kerja. Kantor tidak gubernur, jauh dari pasar. Wali kota. Ya istilah tidak jauh. Yang paling penting tidak jauh dari tempat kerja si konsumen. Mudah dijangkau dengan transportasi, angkutan kota atau kereta. Kalau di hutan gimana tuh Pak walaupun murah? Sebenarnya di hutan, kalau RUT-nya untuk perumahan itu sudah diperhitungkan oleh Pemda bahwa daerah itu memang sudah dibangun aksesnya, biasanya sudah ada jalan, ya, yang di situ juga akan dibangun pasar-pasar, akan dibangun fasilitas-fasilitas umum yang lainnya. Jadi nggak ada masalah, karena memang peruntukan itu adalah satu gambaran tata letak sebuah kota di mana perkantoran, di mana perumahan, di mana untuk pertanian. Jadi kalau itu peruntukannya untuk perumahan nggak ada masalah. Jadi yang paling bagus tuh kalau deket jalan nasional ya Pak. Terus transportasinya deket kereta ataupun misalnya deket angkot apa yang sudah ada. Jadi Bu Putri, ini Pak. saya kasih tahu kepada teman-teman. RUTR, Rencana Umum Tata Ruang itu adalah Perda.
Iya, Pak. peraturan daerah yang disahkan oleh DPRD dan Bupati, di mana daerah-daerah sekabupaten atau sekota, ya, itu peruntukannya untuk perumahan itu sudah ditentukan. Jadi kalau memang untuk peruntukannya perumahan, sudah jangan ditanya lagi bahwa di situ sudah akan disiapkan fasilitasnya oleh Pemda. Iya. Transportasinya, fasilitas umumnya, sekolahnya sudah disiapkan, sudah diperhitungkan. Oke. Makanya peruntukannya untuk apa? Nah, Jadi sekarang kesimpulannya gini, Pak. Ini kan soalnya banyak banget yang nawarin lahan ke kita gitu ya, Pak. Jadi kan saya juga pengen video ini nanti bisa di-share lah ke pemilik tanah ataupun orang yang mencari lahan, Pak. Jadi buat kami ini penting. Nah, itu berarti tadi kan pertama peruntukannya, terus kontur tanahnya, terus yang kedua adalah dia dekat dengan fasilitas tempat kerja konsumen ataupun fasilitas umum atau transportasinya. Nah, yang paling penting lagi nih, Pak, nih dalam pencarian lokasi selain dari ketiga tadi ini, kira-kira apa lagi tuh, Pak? Legalitas. Oke, legalitasnya apa saja, Pak? Oke, legalitasnya apa aja? Yang paling ideal itu adalah SHM. SHM paling ideal. Tapi sertifikat kalau hak milik. Jadi karena tanah yang akan dibeli oleh developer itu adalah hak milik, sertifikat hak milik. Misalnya kita mau beli 10 hektar. Yes. Dari 10 hektar tuh nggak mungkin satu sertifikat. Yes. Bisa saja 5 sertifikat. Iya. Jadi pemiliknya mau ada 10, 20 nggak ada masalah, Pak? 10, 20 nggak ada masalah. Sepanjang si Korwiltan itu bisa sepakat dengan para pemiliknya mau dijual kepada Koprumnas. Dengan SOP Koprumnas. Oke, berarti terus legalitasnya SHM. Berarti letter C, LC nggak ada masalah ya? Ya kalau idealnya kan sertifikat hak milik. Sebab kepemilikan yang sah adalah sertifikat. Kalau dia baru punya PBB? PBB itu bukan tanda kepemilikan tanah. Jadi siapa saja boleh bayar PBB, tapi dalam undang-undang ya kepemilikan sah adalah sertifikat hak milik. Kalau nggak ada, misalnya kalau tidak ada, AJB, PBB, AJB sepanjang Girik. itu Girik nggak masalah, sepanjang itu tidak sengketa dan itu bisa diketahui di desa dan RT RW. Oke, jadi tadi RUTR, kontur tanah, terus dekat sama yang bagus dekat bandara juga ya, Pak ya. Bapak mau ya kan? Bapak nih maunya kalau di daerah maunya dekat bandara, Bapak Ibu nggak mau yang sampai misalnya dari bandara turun lagi 5 jam, pasti nggak didatengin tuh sama Bapak. Sukabumi yang deket aja sampai hari ini belum didatengin karena Bapak tuh lebih punya prinsip apa, Pak? Kalau kita cari lokasi? Ya, waktu tempuh. Ya, waktu tempuhnya Bapak Ibu yang beliau pikirkan. Bukan jarak tempuhnya. Bukan jarak tempuh ya. Mau lokasinya, maaf ya, di Papua kalau habis bandara turun langsung itu tanahnya dibeli ya, Pak ya. Oke. Jadi ini juga buat kriteria teman-teman. Terus ini ada lagi, Pak. Kayaknya dari semua nih setelah kita sudah terpenuhi, ada lagi, Pak, satu yang lebih penting, Pak. Apa itu? Mekanisme pembayaran. Seperti apa sih, Pak, mekanismenya supaya semua teman-teman nih kan, Pak, harga udah oke, peruntukan udah oke, Pak, lokasinya udah oke banget gitu. Bisa batalnya tuh biasanya terakhir ini, Pak. Nah, apa sih, Pak, syaratnya untuk pemilik tanah nih? Ya kan? Memang disinilah skema pembayarannya. Ciri khas dari Koprumnas. Yes. Koprumnas adalah developer syariah. Yes. Yang tidak menggunakan pinjaman uang bank. Yes. Jadi betul-betul kita ini membeli tanah berdasarkan kebutuhan konsumen. Yes. Jadi tanah yang dibeli, ya, si pemilik tanah atau kuasa yang dikuasakan kepada pemilik tanah atau pemilik tanah mengkuasakan kepada kuasa jual, itu harus mau diangsur 60 bulan atau 5 tahun. 60 bulan lama juga ya, Pak. Kalau saya pemilik tanah mah mikir saya tuh, Pak. Ya, tapi kalau memang tidak mau, kenyataannya kita sudah sampai 30 lokasi bersedia. Karena memang siapa saja pemilik tanah yang memang sudah ingin menjual tanahnya kepada kita, kepada Koprumnas, ada unsur ibadahnya. Karena
tanah yang akan kita bangun perumahan ini untuk saudara kita, MBR yang berpenghasilan tidak tetap. Oke, saya ulang dulu Pak. Berarti skema pembayarannya 60 bulan. Seperti apa Pak prosesnya? Jadi misalnya 60 bulan. saya kan pemilik tanah nih. Ya. Bapak sudah oke, sudah disurvei sama Korwiltan. Ya. Terus saya siapkan legalitas tanah saya, entah SHM atau apa. Setelah itu apa yang harus saya lakukan? Skema pembayarannya seperti apa? Jadi satu, nah, si pemilik tanah harus menyatakan siap dijual putus kepada Koprumnas dan bersedia diangsur 60 bulan atau 5 tahun tanpa DP. Tanpa DP ya? Nggak ada DP sama sekali ya Tidak Pak? ada. Aduh keren banget. Terus Yang kayak gitu? kedua, tanah tersebut tidak sengketa. Tidak sengketa. Oke, Nah, terus? Yang ketiga, ya, tanah tersebut harus di PPJB. Oke, PPJB. Perjanjian pengikatan jual beli, Dengan notaris ya? ya diketahui notaris antara si pemilik tanah dengan Koprumnas atau kuasa jual pemilik tanah. Pembayarannya kapan sih Pak? Nah, pembayarannya ya 4 bulan setelah PPJB ditandatangani. 120 hari atau 4 Misalnya bulan? sekarang PPJB bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3, dan bulan ke-4 angsuran pertamanya. Oke, berarti setelah di TTJB ditandatangani PPJB, Ya. barulah angsuran pertama. Ya. Nah, angsurannya seperti apa tuh Pak? Angsuran pertamanya ini lagi, ya. Jadi karena kita ini asasnya adalah syariah Yes Pak. dan tanpa riba, Tanpa bank? tanpa bank, dan dari PPJB ditandatangani pada bulan ke-1, ke-2, ke-3 sudah kita pasarkan. Oke. Sehingga pada bulan ke-4 ya, kita akan ngangsur pertama yang besarnya angsuran ya 300.000 per konsumen yang ngangsur pada bulan ke-4 dari tahun ke-1 sampai tahun ke-3. Oke. Nah, sedangkan tahun ke-4 dan tahun ke-5 adalah pelunasan Sampai 60 bulan. sampai 60 bulan. Oke. Jadi bisa saja kalau tahun ke-1 sampai tahun ke-3 300.000 per konsumen, tahun ke-4 ke-5 bisa 1 juta, bisa 100 juta. Ya. Bisa 1 juta per konsumen. Oke, artinya gini Pak, selama proses ini kan biasanya kan kalau habis PPJB kita pasarkan ke konsumen kan, ya. berarti boleh dipasang umbul-umbul, boleh dipasang buat boleh sign, dipasang baliho, ya. karena kita sudah menyatakan beli Yes. dan si pihak pemilik sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kita. Mode merah, mode hitam, tapi dengan catatan memang tanah belum kita apa-apakan. Oke, berarti berapa tahun tuh tanah nggak diapa-apain Pak? Ya tergantung. Kalau memang pada bulan ke-1, ke-2 konsumen sudah full, ya, pada 6 bulan pertama sudah kita urus perizinan. Jadi perizinan itu harus SPH ya Pak? SPH. Jadi SPH itu diberikan pada saat kita pembayaran DP pertama, Ya. maksudnya angsuran pertama itu udah mulai SPH Ya. berjalan dan sertifikatnya dititipkan ke notaris. Pada saat PPJB nanti sudah harus dipersiapkan bahwa pada saat kita sudah mulai ngangsur pertama, Sertifikat harus dititipkan di notaris. Oke, supaya netral ya. Netral. Dan juga ada jaminan kepada Ya. konsumen bahwa Betul. sertifikatnya aman. Betul. Tidak dikuasai oleh pemilik tanah ataupun Ya, oleh kita kan Koprumnas sudah niatnya di ijab lokasi kabul. tersebut. Oke. Sudah ada ijab kabulnya. Oke, sudah ada ijab kabul. Artinya SPH mulai diberlakukan mulai dari angsuran pertama. Ya, ya, Nah, ya. berarti pemilik tanah sebetulnya kan nggak rugi apa-apa ya, Pak. Maksudnya pada 1 sampai 2 tahun tanahnya masih belum diapa-apain karena kita memang membangunnya SOP-nya menunggu IMB turun. Ya, Barulah bisa baru kita dibangun. bangun. Oke, Ya. supaya ini juga jadi perhatian kepada seluruh konsumen Betul. kami dan juga calon Korwiltan. Nah, ini penting, Pak. Jadi gini Pak, kadang-kadang pemilik tanah tuh gini Pak, ini kan bahasa konvensional ya Pak ya. Katanya niat beli gitu ya, tapi kok bayar DP aja buat ngikat kita, ibarat bapak mau kawin, saya nih butuh mas kawin, ya minimal dikasih lah gitu loh, 100 juta, 200 juta gitu. Itu gimana tuh Pak kalau ada yang minta begitu pemilik tanah? Nah, inilah satu perbedaan antara developer konvensional dengan Koprumnas. Yes Pak, Jadi Koprumnas itu memang pendekatannya keimanan, iya Pak. kita religius, kita membantu saudara kita yang nggak mungkin punya rumah bisa punya rumah. Ini ibadahnya sangat tinggi.
Ya, jadi ya terus terang saja saudara-saudara kita pemilik tanah kalau ingin tabungan di akhirat dari Koperumnas. Karena memang kita betul-betul membantu saudara kita MBR yang berpenghasilan tidak tetap. Siapa itu? Saudara kita tukang parkir, saudara kita tukang ojek, saudara kita supir angkot, kuli bangunan, pedagang kaki lima yang penghasilannya tidak tetap. Dan dia dipastikan ya susah untuk mendapat KPR secara konvensional karena hampir tidak ada bank yang mau memberikan KPR kepada yang nggak punya gaji. Tapi di Koperumnas ini justru prioritas. Ini kan Bapak, ini kan sebenarnya kalau saya lihat dari PPJB-nya atau skema pembayarannya ini sesuatu yang mission impossible ya Pak. Ya. Nah ini gimana sih Pak? Kok Bapak bisa meyakinkan pemilik tanah sampai 30 lokasi ya sekarang ya? Itu apa sih Pak? Apa rahasianya nih? Banyak juga yang pengen tahu loh Pak. Saya yakin kalau developer lain juga ngikutin juga kayaknya susah gitu ya Pak. Apa sih Pak? Apa Bapak pakai ilmu apa? Ilmu apa? Ada ilmunya nggak sih Pak? Gitu. Nah juga jadi begini. Ini saya buka pengalaman saya. Iya Pak. Jadi selama saya sebagai developer konvensional Bapak developer konvensional berapa tahun Pak? dari tahun 96 Wow. sampai akhir 2017. Hampir 27 tahun dong Pak. Ya Nah, Allah. 1 Januari 2018 saya langsung terjun di Koperumnas. Ya, yaitu PT Konsumen Perumahan Nasional yang bergerak secara syariah. Jadi kita berakhlak syariah. Dan ini saya berterus terang sejak 1 Januari 2018 saya memang sudah bebas dari pinjaman bank. Saya juga sudah saya bebaskan dari kepemilikan kartu kredit. Dan saya juga bebas dari pinjaman leasing. Jadi Bapak membebaskan diri dulu dari riba, barulah Bapak baru bersyariah. saya sebagai direktur utama PT Koperumnas. Nah, karena saya yakin bahwa syariah ini adalah perintah Allah. Betul. Ya, maka siapa saja yang melaksanakan perintahnya, Yes. yakin Allah akan memberikan kemudahan. Oke. Nah, kemudahan-kemudahan ini terasa. Ternyata yang saya sendiri juga tidak habis pikir dan saya sendiri juga heran kenapa sampai 30 lokasi pemilik tanah bisa menyerahkan menjual kepada Koperumnas tanpa DP, tanpa riba atau tanpa bunga dan diangsur 60 bulan. Jadi ini kuasa Allah juga ya Pak? Kuasa Allah. Jadi saya pastikan bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Oke. Artinya Bapak sendiri harus berhijrah ya. Baru Bapak berhijrah juga alhamdulillah diketemukan dengan pemilik tanah yang sevisi dan satu misi. Dan mungkin mindset yang sering kita pakai Pak biasanya suka gini Pak. Lebih baik apa Pak? Makan singkong. Lebih baik makan singkong setiap bulan daripada makan roti dalam mimpi. Artinya nungguin orang yang beli bermiliar-miliar ataupun itu bank ataupun pengusaha yang kaya belum tentu datang hari itu ya Pak ya. Tapi kalau makan singkong tiap bulan insya Allah punya penghasilan juga pemilik tanah ya. Dan dipastikan kita nggak nunggak ya. Kami ini adalah kami adalah satu bagian daripada melaksanakan perintah Allah memberantas riba. Tidak ada sedikit pun niat. Ingin 70 tahun ini kami ingin mempunyai tabungan di akhirat. Jadi Bapak mengajak pemilik tanah, ayo punya tabungan di akhirat. Toh tanah kita nggak bawa mati juga ya Pak ya. Artinya kita berbuat untuk orang kecil dan alhamdulillah ini juga niatnya ada ibadah ya Pak ya. Karena kita memberantas riba ya. Oke, terus Pak, tanahnya berapa hektar Pak yang harus boleh ditawarkan kepada Koperumnas minimal sampai berapa hektar Pak? Sebenarnya kita bisa 1 hektar sampai 20 hektar. Oh gitu. Ya kalau 1 hektar ini ya tentu saja konsepnya agak berbeda. Bisa juga kita beli
dengan jual beli putus, bisa juga dengan bagi bangun. Oh, Ada konsep-konsep yang memang Oke, nanti ini saya akan tanyakan. Oke, jadi tadi pengajuan minimal lahal kalau untuk perumahan, kalau saya mintanya biasanya 2 hektar, Pak. Ya. Kalau yang untuk perumahan ya. Ya. Karena kan dia biar agak banyak. Jadi minimal 2 sampai 10 hektar kita terima ya, Pak ya. Ya. Tapi kan biasanya gini, Pak. Ini kan dalam satu lokasi nih. Kebanyakan mereka itu kan ada yang satu pemilik ataupun 20 pemilik. Nah, pertanyaannya mereka tuh ada yang mau, ada juga yang nggak mau. Nah, biasanya menyiasatinya gimana, Pak, di satu lokasi? Kan biasanya contoh nih misalnya ada 10 hektar, yang depan nggak mau, yang ini nggak mau. Apakah sebenarnya Kopdarnas harus di pinggir jalan? Nah, ini penting juga nih, Pak. Jadi tidak perlu, karena pada dasarnya kita ini kan ingin membangun satu Yes. kawasan perumahan dan permukiman yang betul-betul representatif. Artinya representatif, jalan masuknya ke lokasi ada. Oh. Jadi Jalan masuknya berapa meter, Pak? jalan masuknya ini lebar itu 7 meter. 7 meter ya. Panjang dari aspal ke dalam bisa 1 kilo, bisa 2 kilo, nggak ada masalah. Oh, artinya nggak harus di depan Nggak ya, harus Pak di ya. depan, Jadi karena- kalau yang depannya nggak mau tinggal aja gitu. Tinggal saja, karena kita ini kan tujuannya ingin memiliki rumah di mana di dalam satu lokasi, di situ terdapat ada rukonya. Ya, karena kan kalau masuk ke dalam 1 kilo, rukonya di setelah 1 kilo itu kan. Oke, artinya bentuknya mau model kalajengking kayak apa juga nggak ada masalah ya, Pak. Nggak Nggak ada harus masalah. bulat, nggak harus kotak, Nggak nggak harus masalah, utuh ya. Karena kita nanti akan buat set plan. Oh, oke. Tata letak di mana itu untuk ruko, di mana untuk sekolah, di mana untuk masjid, di mana untuk hafiz Al-Quran sudah kita letak. Ini saya dengar, Pak, di setiap perumahan Kopdarnas, Pak, ada masjid dan tahfiz Quran. Ya, memang. Masya Allah, Memang luar sudah biasa kita ya. programkan. Karena kita ini kan syariah. Dari Kopdarnas itu, Pak ya? Betul. Bukan dari dari keuntungan Kopdarnas kita sisihkan. keuntungan ya. Oke. Lahannya sudah kita siapkan. Dan bikin masjidnya 100 juta. Masjidnya kita trigger atau kita berikan stimulan sebenarnya. Kalau Iya. bikin masjid kan nggak mungkin cukup 100 juta. Iya, betul. Kita berikan 100 juta untuk sebagai trigger di mana memacu para konsumen yang memiliki rumah itu untuk berlomba-lomba beribadah membuat masjid. Karena Masya masjid itu kan Allah. ibadah. Luar biasa. Jadi gotong royong ya. gotong Katanya royong. saya dengar ini ada yayasan juga yang mengelola dan Bapak pembinanya juga ya, Pak. Ya. Yayasan Ajiadah ya. Ya, itu Masya sementara Allah. itu, ya. Bapak luar biasa banget sih. Jadi emang konsepnya ini memang kota mandiri ya, Pak ya. Dan Bapak ingin mendirikan tahfiz Quran, Bapak Ibu. Makanya ini kita mengetuk hati pemilik tanah supaya mereka mau bahwa ini adalah proyek untuk orang kecil ya, Ya, Pak ya. insya Allah. Dan juga ingin mendirikan tahfiz Quran. Oke, Pak. Ini kan tadi yang reguler ya, Pak ya. Ya. Ini sekarang ini katanya ada istilah rumah petak nih. Nah, katanya Kopdarnas kan juga jual kapling, keren banget ya, jual ruko. Nih jadi inget ya, produk Kopdarnas ada 4 Bapak Ibu ya. Pertama rumah T36 yang reguler ya, Pak. Yang kedua adalah kapling, kita juga Kapling jual siap kapling bangun. siap bangun ya. Ya. Jadi bisa udah ada IMB-nya. Yang ketiga kita ada ruko juga ya, Pak ya. Betul. Ruko tahan gempa juga. Kita bisa 2 lantai dan bisa untuk tempat tinggal. Betul. Biasanya itu ruko posisinya di depan ya, Pak. Ya. Terus yang terakhir nih, ada rumah petak. Nah, ini produk Kopdarnas juga yang terbaru. Maksudnya gimana sih, Pak? RPMK tuh suka pada bingung, apakah ini rumah susun, apa gimana? Bisa nggak, Pak, dijelasin? Jadi gini, konsep kita ini adalah ingin membantu. Pada Yes. intinya ingin membantu Betul. para pemilik tanah. Betul? Jadi pemilik tanah kan tidak semuanya punya tanah luas. Yes. Bagi pemilik tanah yang memang memiliki tanah tersisa ada 100 sampai 500 meter. Yes. Bisa dijual kepada Kopdarnas, bisa juga dengan sistem bagi bangun. Oke, bagi bangun tuh maksudnya Kalau gimana bagi sih, bangun Pak? itu, misalnya kalau 500 itu kita 500 bikin meter ya? 500 meter. Yes. Ya. Misal harga 500.000, karena 500 meter ini di tengah kota ini nggak apa-apa, nggak masuk mobil. Jadi kalaupun 120, 150 masih bisa kita beli ya, Masih bisa Pak? kita beli. Oke. Yaitu yang penting masuk motor sampai ke lokasi. Nah itu nanti kita buat RPMK rumah petak milik Kopdarnas. Rumah petaknya ukurannya? Jadi ukuran 3x10. Oke, T30. Di 30 nanti ada halaman depan semeter, belakang semeter. Oke, terus bagi Nah, bangun maksudnya gimana bagi nih? bangun
Jadi si pemilik tanah itu akan mendapat 40% dari jumlah rumah yang dibangun. Oh gitu. Misal, Ya. dari lokasi tanah itu dibangun untuk 10 rumah. Nah, dari 10 rumah itu si pemilik tanah dibayar dengan 40% rumah. 4 bangunan. Jadi 40% berarti 4 bangunan, 4 Oke. petak. Bukan dibayar dengan uang ya. Bukan. Dan dibangunnya bertahap ya. Bertahap. Jadi ini pas banget ya buat yang punya warisan atau apa bekas jemuran terus nggak dipakai, pengen punya kontrakan. Pas banget kalau dibikin rumah petak ya. Karena di kota ini kan Pak kebanyakan nih orang-orang kecil nih. Saya tuh ngontrak selama ini kalau nggak salah 1 juta ya Pak bayarnya ya. 1 juta loh 1 bulan tapi nggak pernah jadi milik Pak. Tapi dengan adanya RPMK ini Anda bayar 1 juta tanpa DP ya Pak ya. Sama kayak Anda nabung rumah lah gitu kan. Tapi tahun ketiga mereka sudah dapat rumah petak sendiri. Betul. Dan bisa ditempatin atau kalau enggak bisa dikontrakin ke depannya. Betul. Buat tabungan ya Pak ya. Ini keren banget. Jadi buat pemilik tanah boleh menawarkan juga. Boleh, bisa dijualkan melalui kita bisa. Boleh juga dimiliki untuk disewa-sewakan juga sendiri. Terserah. Artinya dia bisa punya. Kalau dibangun tanahnya 10 rumah berarti 4 rumah. Hak si untuk biasanya tanah. bisa untuk anak-anaknya ya. Jadi buat Anda nih yang punya tanah warisan jangan dicuekin. Kalau misalnya, bisa dibagi bangun. Per meter. Yes. Per meter 500.000. Berarti kalau 100 meter itu kan baru berapa sih? Iya betul. Tapi kalau dijual rumah kita 180 juta ya. Bisa 2 kali lipatnya. Iya betul. Pokoknya ini keren banget buat yang mau investasi. Oh iya, ini juga banyak yang nanya Pak. Kalau dia mau ngajuin lahan, apa langsung telepon Pak Aris atau memang kita ada manajernya khusus yang buat nangani lahan nih, terutama pada. Ya itu langsung ke Bu Endah. Iya, nanti silakan ya dicatat nomor telepon di sini. Tolong dikasih nomor teleponnya. Karena saya kan ya banyak juga kesibukan yang untuk menyelesaikan yang lain-lain. Tapi nanti setelah Bu Endah menerima pasti ke saya. Iya, artinya Anda yang mau menawarkan lahan siapapun, Anda berhak dapat 10.000 per meter dengan syarat jadi korwiltan dulu, ataupun Anda bisa ngubungin korwiltan kami, tapi tolong hubungi nomor telepon di sini dengan Ibu Endah langsung. Yang mau langsung ke Bapak, mohon izin kalau belum disaring sama Bu Endah belum bisa. Dan nanti dibuatkan janji ya Pak ya. Janji untuk ketemu dengan Pak Dirut langsung dengan syarat Anda sudah memahami dulu SOP kami dan setuju dengan SOP kami dan datanya juga nanti dicek legalitasnya Pak dengan Pak Maruf bagian legalitas kami. Artinya ke Pak Dirut sudah matang. Yang kedua, kalau Anda masih membutuhkan pencerahan untuk bagaimana cara meyakinkan pemilik lahan, ya mungkin dengan video ini sekarang sudah kebantu Pak. Atau bisa ketemu dengan Pak Dirut langsung, tapi janjian dulu dengan Ibu Endah karena Ibu Endah yang ngatur acara beliau. Jadi mohon maaf bukan Pak Aris ini sombong, tapi memang kita sudah diatur jadwalnya ya Pak untuk ketemu dengan Bapak. Oke Pak, jadi ini kan tadi yang bagi bangun sudah, yang reguler sudah. Nah ini ada yang tidak kalah pentingnya Pak di zaman pandemi ini terus terang aja Pak. Koprumnas ini termasuk hebat Pak. Kenapa? Karena bisa membangun Pak di saat orang-orang pada tidak bisa bangun, terutama developer konvensional. Pertanyaannya Pak, ini ternyata setelah sudah kita selidiki nih, ini banyak banget developer konvensional sekarang ini Pak. Banyak yang pengen take over tuh Pak ke Koprumnas. Sebetulnya bisa apa enggak sih Pak gitu loh. Ini penting banget loh Pak. Oke, seperti apa mekanisme take over? Sebenarnya sudah kita lalui, sudah kita jalani bahwa pada prinsipnya si developer konvensional yang memang terdapat kredit macet. Yes. Ya, bisa kredit macet dengan bank. Dengan bank. Oke. Banyak juga yang udah datang ke Bapak ya. Datang ke saya dan bisa sepanjang Koprumnas juga mampu dan dianya bersedia. Tetap mengikuti SOP. Tetap mengikuti SOP. Jadi berapa utang dia ke bank. Nah, PPJP dengan kita, si pemilik tanahnya atau si developernya. Tapi kan sertifikatnya ada di bank Pak. Ya, jadi nanti berapa yang harus dibayar ke bank
Coba negosiasikan, Oke. bisa nggak bayar pokoknya diangsur Oke. berapa bulan atau berapa tahun. Oke, Nah, kita oke. akan angsur oleh Koprumnas. Oke, berarti diterusin sama diterus Kopdarnas sama bisa Kopdarnas. dalam rangka memberantas riba ya Dalam Pak ya. rangka Karena ini riba. maaf Pak, Ya. terus terang aja saat kondisi pandemi ini developer yang pakai uang bank itu pada nukik semua Pak gitu. Ya, Sedih Pak kalau dengar cerita mereka. Sebenarnya nggak juga, ada juga yang bertahan, tapi memang yang jadi persoalan konvensional itu kan sangat tergantung dengan kredit konstruksi. Betul. Jadi kredit konstruksi susah ngucur, ibarat kerannya nggak keluar air, gimana dia bisa minum? Nah, itu aja persoalannya. Tapi kalau kerannya dibuka, dia bisa minum lagi. Oh. Cuma memang bedanya dari air keran itu yang diminum oleh developer setengahnya untuk bank. Nah, tapi karena kan bunga kan. Iya, Nah, Pak. sedangkan kalau kita kan enggak. Hanya itu aja masalahnya. Oke, artinya buat mereka atau Anda yang developer konvensional ingin bergabung dengan konsep Koprumnas dan insya Allah ingin sama-sama berjalan, Anda bisa take over ya Pak ke kita. Bisa, dan kita sudah beberapa developer, sudah ada sekitar 4. Dan kita bisa percepat juga pembangunannya. Jadi ini bagus banget buat teman-teman yang punya kenalan developer juga boleh dikenalkan dengan Pak Aris Suwirya langsung Ya. supaya nanti negosiable dengan pemiliknya. Karena setiap masalah beda-beda ya Pak ya. Beda-beda. Tapi jadi- saya juga tidak berani menjanjikan dan memastikan Iya. karena setiap developer kan punya permasalahannya macam-macam. Iya betul. Ya, ada yang memang utangnya terlalu besar Iya. dengan tanah yang dijaminkan Kecil. ya nggak mungkin. Iya ya. Artinya ini bisa dengan jadi nanti konsumen juga jangan kaget kalau lokasi kita kok yang ini lama dibangunnya, kok yang itu cepet dibangunnya ya karena ada sejarah dia take over Iya. atau juga mungkin yang lama dibangun karena kita dari nol ya Pak. Betul. Tapi lokasinya memang bagus. Iya, Jadi ini harus dipahamkan juga terutama untuk dirlok agen cabang ya kenapa ini kok bisa lama, ini kok bisa cepet karena kan setiap tanah sejarahnya berbeda-beda. Jadi buat Bapak Ibu SOP kami tetap standar ya Pak ya. Standar. Kalau tanah yang baru itu plus minus 2 tahun, Iya. tahun ketiga baru dibangun. Dan itu pun Pak ini terus terang aja Pak, ada lokasi-lokasi kami yang terhambat pembangunannya, tapi insya Allah tidak ada niat menipu ya Pak. Terutama dari sisi perizinan. Terus dari utama kayak di Manado tuh Pak, dari sisi legalitas kita agak kewalahan juga. Karena kenapa? Di sana tuh lama Pak. Ini udah tahun ketiga dan kita harus cepat membangun. Nah kira-kira Pak gimana nih Pak? Ini kan banyak konsumen yang akhirnya dia nggak percaya atau dia mau cancel atau gimana? Gimana Bapak menyikapinya orang-orang yang tidak yakin dengan Koprumnas? Walaupun kita udah liatin, itu kan di Tajur dibangun, ini kan di sini, tapi belum tentu di sini. Nah itu gimana tuh Pak? Banyak banget soalnya. Ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa regulasi Yes. setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia itu Berbeda-beda. Jadi walaupun sudah dipayungi dengan payung hukum, Ya. yaitu Undang-Undang Nomor 11, Nomor 1 tahun 2011, Undang-Undang PKP, bahwa Pemda kabupaten kota wajib mempermudah perizinan untuk perumahan subsidi atau yang setara dengan subsidi. Yes. Nah, tapi kenyataannya memang yaitu untuk mengurus perizinan itu ya sangat susah. Yang bikin lama apanya sih Pak? Yang bikin lama ya memang birokrasinya. Karena memang sampai hari ini ada, kan sekarang sudah ditetapkan adanya sistem online. Yes. Satu atap. Hmm. Tapi kenyataannya memang tidak secepat online-nya. Harus ada persyaratan-persyaratan yang memang ya membuat kita lambat. Nah, terutama di Manado. Di Manado ini memang dari asal tanahnya itu tersebut yang tadinya hanya kwitansi 1 lembar ya. Kemudian dari BPN ini kan harus bisa yakin bahwa ini tanah ini memang dibeli dari pemiliknya. Duh. Nah, karena memang hanya selembar kwitansi, oleh sebab itu harus dilegalisir. Yes, betul. Harus diyakinkan ke notaris, harus diperiksa oleh BPN. Nah, ini yang bikin lama. Nah, bagi si konsumen harusnya yang mengerti
Karena kita juga kepada konsumen kan persyaratannya lunak sekali. Iya, cuman KTP doang sama Ya. nafas. Ya kalau memang mau cepat, ya persyaratannya. Ya, cari yang dari bagus bank. ya. Misalnya harus ada DP, slip gajinya harus cukup, kemudian BI checkingnya harus lulus. Nah kalau itu semua memenuhi syarat, rumahnya pasti ada. Ya, mereka nggak menyadari bahwa mereka juga punya kekurangan ya, Pak. Jadi take and give-nya nggak Nah ada. harusnya, ya jadi jangan merasa. Saya udah naruh duit nih, tapi dia nggak sadar kalau syaratnya dia nggak bisa untuk mengambil Sekarang KPR, ini, gitu. berapa sih uang yang disimpan apa yang Anggaplah ditabungkan? 24 juta lah. 24 juta nggak bisa untuk bikin sebuah rumah. Oke. Untuk bangunan saja itu minimum kita bikin itu 90 juta. Untuk tipe 36, belum tanahnya, belum Yes. izinnya. Iya, waduh, Nah, ribet. jadi kalau dengan 24 juta ya nggak bisa. Yes. Tapi kita dengan cara SOP Koprumnas di mana si tanahnya kita angsur 5 tahun. Dengan kontraktornya juga kita angsur 3 tahun. Jadi rumah jadi kita tetap masih ngangsur ke kontraktor. Betul, Pak. Nah, sehingga kita punya kemudahan-kemudahan dengan catatan perizinan dan legalitasnya sudah selesai. Oh. Nah, ini kita tersandung lagi di perizinan. Nah, perizinannya tersandung juga di legalitas tanah. Iya. Legalitasnya sedang Jadi saling diproses. berhubungan ya. Saling berhubungan. Nah, ini harusnya dipahami oleh teman-teman konsumen. Ya, bersabar. Ya, karena Doa. memang kita tidak ada niat untuk nipu. Yes. Apa juga sih? Justru kalau nipu udah berantakan orang sekarang. Kita petugas sudah ada di sana dan kita juga selalu berkomunikasi dengan Dan kita juga Pemda. biaya kita bayar, Pak. Yang nggak ada kita nggak bayar. Alhamdulillah Dengan lah ya. pemilik tanah kita suka angsur terus Kita tiap juga bulan. angsur terus tiap bulan, kita nggak lari juga gitu. Jadi alhamdulillah sih. Insya Allah semoga Manado dipercepat, kita bantu doa ya, amin, buat amin. teman-teman ya. Kita juga berusaha terus. Pak Dirut Amin, ini amin, amin. nggak putus-putus memberikan arahan kepada staf-staf kami, terutama di Manado. Ini satu catatan khusus juga buat kami. Ya. So buat teman-teman semua, kita tadi sudah bahas semua Pak tentang lahan. Semoga ini bisa jadi pencerahan juga Insya untuk Allah. pemilik tanah. Dan kalau masih kurang yakin, boleh ketemu dengan Boleh, Pak Dirut boleh. ya. Yes. Silakan hubungi Bu Endah ya. Ya. Ini sudah ada nomor teleponnya di sini. Saya mohon semua Korwiltan, tolong jangan tanyakan ke saya atau ke Pak Dirut ya. Tolong langsung ke Bu Endah karena kita pakai satu pintu juga ya, supaya tidak banyak-banyak nanti ceritanya. Intinya tadi kriterianya sudah kita sebutkan, cara pembayarannya juga sudah kami sebutkan. Betul. Secara tertulisnya nanti Ya. bisa minta langsung ke Ibu Endah. Ya. Ya oke. Jadi Pak Dirut ini hari ini luar biasa ya. Udah banyak banget ilmu yang kami terima dari Bapak. Semoga ini bisa jadi acuan. Jadi buat teman-teman semua kalau Anda bingung menjelaskan kepada pemilik tanah, kirimkan saja video ini. Jangan lupa di-subscribe ya. Karena supaya podcast ini nanti bisa berkembang ya. Kita rencananya sih insya Allah pengen panggil bintang film Pak ke depannya. Wah, bintang-bintang artis-artis kita panggil ketemu dengan Pak Dirut langsung ya. Oke, jadi kira-kira Pak untuk terakhir nih Pak ya, kita mau berakhir, pesan-pesan Bapak untuk para agen cabang Dirlok konsumen, calon konsumen Korwiltan dan pemilik lahan yang insya Allah mau bersyariah dan satu visi sama kita, apa nih Pak pesan-pesannya? Ya, saya hanya ingin pesan bahwa terutama untuk pemilik tanah, Ya, bahwa insya Allah kami tidak ada niat sedikit pun ingin membuat hal-hal yang negatif. ya, Ya, adapun tanah-tanah yang sudah kita beli melalui pemilik tanah dan agak lambat pembangunannya karena semata-mata kita menunggu perizinan selesai. yes, Karena kita tidak akan berani membangun sebelum perizinan terakhir selesai yaitu IMB. Ya, karena perizinan terakhir adalah IMB. Betul. Kalau IMB selesai langsung kita bangun. Nah sekarang terus kita berusaha sekuat tenaga. Jadi pemilik tanah juga harus sadar bahwa duit kami ini dari konsumen. Ya. Nah, jadi tidak ada niat kami ingin menipu atau apapun. Tidak ada. Karena kalau misalnya gini Pak, itu bisa saja terhambat. Kenapa? Karena kan ada Dirlok Pak yang membantu untuk penjualan. Itu gimana cara Bapak meyakinkan pemilik tanah? Ini kan pasti ada lokasi-lokasi yang pembayarannya mungkin bisa jadi macet atau apa. Itu gimana tuh Pak caranya?
Ya kembali lagi bahwa baik Dirlok, apalagi Dirlok adalah direktur lokasi adalah wakil saya. Iya. Seorang Dirlok itu harus fokus bermuka satu, bukan bermuka dua. Jadi harus betul-betul mukanya seperti saya dan menyampaikan kepada konsumen tidak ada berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Oke. Jadi bahwa ini adalah satu proses panjang dan insya Allah Koprumnas akan siap memberikan hak-haknya secara cepat apabila IMB terbit. Soalnya di PPJB kan ada tulisan Pak, kenapa kita tuh ini yang cancel nih Pak ya. Kan mereka banyak nanya, kenapa sih kok 2 tahun baru dibalikin? Karena di PPJB kita sudah ada ya Pak ya, 3 bulan berturut-turut Koprumnas tidak membayar kepada pemilik tanah, maka batal demi hukum dan tanah yang sudah dibayarkan itu jadi milik Koprumnas. Nah artinya duit konsumen kan masuk ke tanah Pak. Iya. Nah, makanya kita kembalikan setelah 2 tahun karena nggak bisa langsung. Betul. Uangnya cair hari itu juga. Kalau nggak Koprumnas nggak bisa bangun dong, cuma buat gantiin duit konsumen. Jadi gitu loh. Jadi prinsipnya kita ini kan gotong royong. Yes, jadi betul. simpan atau angsuran setiap bulan itu semua sudah dibuat habis. Untuk angsur tanah disalurkan kepada pemilik tanah. Untuk perizinan sudah dibuat perizinan. dan operasional kepada konsumen dan fee marketing itu semua sudah dibuat. Gimana? Jadi kalau dia berhenti ya tunggu 2 tahun karena kita akan cari penggantinya. Iya, jadi ini teman-teman yang negatif nih Pak, pada ribut Pak di luar sana, wah pokoknya di medsos tuh Pak ngomongnya udah amburadul deh gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang negatif itu dia hanya bisa ngomong. Iya Pak. Kalau dia memang orang sukses, dia harus bikin seperti Koprumnas dan dia harus lebih baik dari Koprumnas. Itu baru saya acungkan jempol. Betul. Kalau hanya bisa nyalakan, anak kecil pun bisa nyalakan Koprumnas. Iya. Justru berbuat apa yang dilakukan Koprumnas ini nggak semudah yang mereka balik telapak tangan. Saya berani bertaruh, ya, mereka yang menyalakan Koprumnas ini mereka orang gagal. Betul. Karena nggak punya skill developer, nggak punya skill e-commerce, nggak punya skill bagaimana dia bisa membangun rumah. Tapi dia hanya bisa menyalahkan. Ini kan kemarin ada nih Pak, udah nunggak 16 bulan Pak, pengen kembali, kita nggak terima Pak, karena ya udah kelamaan, terus marah-marah minta dikembalikan uangnya sekarang juga, ya nggak bisa, uang Anda juga telatnya 16 bulan berasa. Karena uang yang masuk itu kan sudah masuk ke tanah. Iya. Ya gimana kita mau minta ke pemilik tanah? Nggak mungkin pemilik tanah dimintain sekarang juga duitnya udah nggak ada, udah habis tahu kemana. Tapi pemilik tanah sudah baik. Dia sudah mau diangsur 60 bulan. Iya, nah oleh sebab itu para saudara-saudara konsumen hendaknya kalau sudah masuk kepada Koprumnas janganlah cancel. Jadi harus betul-betul sampai pada muaranya. Iya. Ya, jangan baru setengah atau seperempat. Kebanyakan mereka dengerin orang yang negatif, Nah, Pak. itulah. Itu terpengaruh, terhasut. Kalau dibilang mereka nggak mampu 100% sih enggak. Karena kita kan ngasih solusi, Pak. Ya. Tapi kebanyakan dari mereka mendengarkan orang-orang yang negatif dan mereka bersatu tuh, Pak, di belakang. Gimana caranya menjatuhkan Koprumnas. Gitu. Yang namanya halangan, gangguan, rintangan baik eksternal maupun internal itu tidak akan pernah berhenti ya Pak? Tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Jadi ini harus dipahami oleh teman-teman konsumen, ya. Jadi kalau kita menjadi KBK kita harus sudah siap diganggu, dihalangi, dirintangi, ya, oleh orang-orang gagal yang memang dia akan hadir sampai hari kiamat. Iya, betul. Karena mereka ini bersatu dengan setan. Ya, makanya selalu bicara, selalu kita akan melakukan apa-apa itu, ya Allah, jauhkan kami dari godaan setan yang terkutuk. Oke Pak, keren banget ya. Jadi buat teman-teman ya, saya mohon bagikan video ini kepada pemilik lahan.
supaya beliau nonton langsung, nggak ada masalah, dan insya Allah bisa mengenal lebih dekat dengan ownernya A1 ya, dengan Pak Aris, bahwa kami insya Allah komitmen ya Pak ya, membayar lahan, tidak pernah kami ada niatan untuk terlambat atau apa. Tapi kalau memang ada satu daerah yang harus kami tutup karena memang pembelinya kurang, ya itu memang harus kami lakukan supaya kami juga tidak ada itikat, dan insya Allah kami udah masuk uang ya Pak ya, bukan kita nggak masuk uang. Banyak ya Pak uang kita di luar yang hari ini dalam bentuk tanah, tapi kan nggak bisa langsung cair. Betul. Nah, dan alhamdulillah kita juga sudah bayar refund kepada konsumen Pak tiap tanggal 15. Jadi kami juga komitmen. Makanya alhamdulillah Kopimnas itu ibaratnya Pak Dirut tuh udah bikin kamar ya Pak ya. Ini ada kamar mandi, ini ada ruang tamu. Nah, Bapak tuh udah buat SOP, dan memang kami sebagai pegawai ataupun KBK daripada Kopimnas harus mengikuti SOP Pak. Betul. Kalau nggak berantakan Kopimnas, betul nggak Pak? Jadi saya ibaratkan Kopimnas ini sebuah lokomotif. Yes. Sebuah lokomotif, yaitu lokomotif dengan gerbongnya. Kita sudah siapkan relnya. Ya. Sudah kita siapkan gerbongnya. Siapapun yang jadi masinisnya, Ya Pak. insya Allah sampai ke tujuan. Yes. Karena jalannya sudah kita siapkan. Rel kereta api kan jalannya lurus sampai ke stasiun akhir. Ya. Nah, inilah Kopimnas. Jadi nggak usah khawatir. Semua aturan, semua SOP yang berkaitan dengan kebutuhan Kopimnas sudah kita tentukan dan sudah kita dirikan. Oke Pak Aris, terima kasih banget nih, udah banyak banget ilmu yang kita dapatkan. Semoga bermanfaat Pak buat saudara-saudara kami di seluruh Indonesia. Amin. Semoga Bapak juga sehat selalu, panjang umur ya Pak ya. Kita akan bertemu dengan materi yang berikutnya, dan saya ucapkan semoga teman-teman bisa membantu mencarikan lahan kami ya. Insya Allah kita mau ke daerah Lampung ya Pak ya, ke Jawa Tengah juga insya Allah. Ditunggu aja tanggal mainnya ya, insya Allah kalau tidak ada halangan ya Pak Dirut. Target kita 100 lokasi ya Pak ya dalam waktu dekat ini, supaya kita bisa bikin bank Pak ya. Nah, targetnya Bapak Aris tuh 100 lokasi, beliau akan bikin bank Kopimnas sendiri tanpa riba. Masya Allah, keren banget ya. Jadi buat teman-teman stay tune terus ya buat podcast kami. Insya Allah akan ada lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, dibagikan ke saudara-saudara Anda, teman-teman Anda, supaya bisa tahu apa itu Kopimnas. Saya dengan Ibu Putri dan Aris Wirya. Mengucapkan terima kasih dan selamat Idul Adha. Semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi daripada Kopimnas. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, merdeka dari riba. Terima kasih. Alhamdulillah.